Bismillahirrahmanirrahim. Buku ini berjudulkan Mawaridul Aman Al-Muntaqa min Ighasatil Lahfan fi Masayidis Syaitan. Judulnya aja panjang sekali. Ya, Mawaridul Aman artinya mawarid itu sumber. Al-Aman sumber-sumber keamanan. Ya. Siapa kiranya yang tidak mau mendapatkan keamanan ya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ya. Maka ada sebuah kitab yang akan melahirkan dan mewariskan keamanan tersebut. Ya. Mawaridul Aman Al-Muntaqa, sumber-sumber keamanan yang dipilih. Tentunya yang dipilih oleh seorang muslim yang benar itu seperti apa? Nah, min ighasatil lahfan. Nah, daripada hati yang bersedih, hati yang sudah ternodai, hati yang sudah rusak. Apa penyebabnya? Fi masayidis syaitan, dari tipu daya syaitan. Ya, ada juga ustadz-ustadz kita menerjemah buku ini dengan terjemahan manajemen kolbu. Ya, ada yang menerjemahkan singkatnya demikian. Tapi kami pribadi tetap menerjemahkan daripada Mawaridul Aman Al-Muntaqa min Ighasatil Lahfan fi Masayidis Syaitan adalah sumber-sumber keamanan yang dipilih seorang muslim daripada hati yang telah rusak, yang telah berpenyakit karena tipu daya daripada syaitan. Kitab ini adalah ditulis oleh Al-Imam Al-Alamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dan diringkas oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah. Kita juga jelaskan kemarin singgung sedikit siapa Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari, murid senior daripada Syekh Albani rahimahullah dan juga telah meninggal dunia. Baik. Sebagaimana biasanya buku-buku para ulama salaf itu pasti dimulai dengan lafaz al-basmalah. Yani ciri khasnya memang ya, daripada buku-buku mereka pasti dimulai dengan lafaz basmalah. Kalaulah ada buku yang tidak dimulai dengan al-basmalah, ini perlu ditanyakan. Ya, pertama kali akan ada dalam benak kita, ini siapa yang karang? Kalau tidak dimulai dengan al-basmalah. Iya, karena ciri khas kita dalam menulis buku termasuk Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah yang diringkas oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah ini juga dimulai dengan bismillah. Apa alasannya? Pertama, mengamalkan daripada apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kitab suci Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimulai dengan al-basmalah. Nah, kemudian setelahnya surat Al-Fatihah. Dan setiap surah dimulai dengan al-basmalah. Kecuali ada satu surah dalam Al-Quran Al-Karim yang tidak dimulai dengan al-basmalah karena pembahasannya masih menyatu kata para ulama tafsir. Kemudian yang kedua, kenapa pakai basmalah juga atau bismillahirrahmanirrahim? Karena mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Rasulullah SAW itu diantaranya mengirim surat kepada raja-raja, gubernur pada waktu itu. Di antaranya adalah Raja Romawi yang bernama Raja Herakl dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita Heraklius. Itu juga dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian juga kenapa dengan Bismillah? Mengikuti nabi-nabi terdahulu, seperti Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis. Dimulai juga dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi siapapun yang memulai kebaikan dengan Bismillah, lebih-lebih lagi menulis kitab seperti ini, berarti dia mengikuti Allah, Ar-Rasul SAW dan nabi-nabi terdahulu. Ini yang pertama. Yang kedua, siapa saja yang memulai dengan Bismillah kemudian melakukan perbuatan yang baik ya, maka sebenarnya dia ingin mencari keberkahan daripada apa yang dia lakukan. Nah, apa yang dia lakukan, walaupun itu sedikit, dan itu harapan kita. Nah, kita mencari rezeki misalnya untuk anak istri kita, walaupun 100, 200, mungkin 50 ribu, 70 ribu sehari kita dapat, tapi yang kita cari adalah bukan banyaknya jumlah daripada hasil yang kita dapat, tapi keberkahannya. Nah, rezeki yang berkah sedikit pasti cukup semua. Nah, ini kata para ulama. Betapa banyak gaji atau pendapatan seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala ratusan ribu saja ya per bulan, tapi cukup menyekolahkan anaknya, cukup menafkahi anak istrinya.
Betapa banyak juga gaji seseorang puluhan juta. Saya sering cerita ada kawan kerja di Batu Kajang, bawa mobil ngangkut daripada batu bara 3 sambung mobil. Ya, gajinya tembus 10 juta per bulan. Nah, kata dia itu masih kurang, Ustaz. La ilaha illallah. Ya. Nah, masih kurang. Ini diantara rezeki yang boleh jadi kurang keberkahannya sehingga tidak cukup. Nah, yang dicari seorang muslim adalah keberkahannya. Maka kata para ulama, pertama, ya selain dia mengikuti Allah Subhanahu wa taala, kemudian nabinya dan nabi-nabi terdahulu dengan memulai basmalah aktivitasnya yang baik, nah maka juga dia ingin mencari keberkahan daripada apa yang dia buat. Kemudian yang kedua, seseorang atau siapa saja yang memulai dengan bismillah daripada aktivitasnya, ya, dimulai dengan bismillah kemudian aktivitasnya, maka sebenarnya ini dia membatasi pertolongan yang dia inginkan dalam menunaikan aktivitas tersebut hanya kepada Allah. Ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-isti'anah billah. Ya. Seolah-olah seseorang yang mengatakan misalnya bismillah, kemudian saya minum, misalnya ini sebenarnya seolah-olah saya mengatakan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala semata dan hanya kepada Engkau wahai Allah saya meminta pertolongan, tidak ada kepada selainnya. Kemudian saya minum. Seolah-olahnya demikian. Dalam kaidah balaghah sebenarnya maknanya tufidul al-hasr, penyempitan makna daripada ucapan tersebut. Kita menyempitkan makna, tidak ada ruang lain untuk meminta kecuali hanya kepada Allah, lebih-lebih kepada hal yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukannya. Maka ini adalah al-isti'anah yang benar, hanya kepada Allah sebagaimana janji seorang muslim dalam setiap dia beribadah kepada Allah, lebih khusus dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau wahai Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau pula lah kami meminta pertolongan. Maka seseorang yang memulai tulisannya dengan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim seperti saya di sini, nah berarti beliau meminta pertolongan hanya kepada Allah dalam menyelesaikan buku ini. Ya. Agar tidak ada kesalahan atau apa yang lainnya, tidak ada hambatan, bukan karena menulis buku yang seperti ini tentunya bukan perkara yang mudah untuk dilakukan oleh seseorang kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara faidah-faidah yang begitu luas sebenarnya daripada pembahasan bismillahirrahmanirrahim ini. Kemudian juga yang juga ingin kami sampaikan di sini dalam lafaz ini bismillahi Allah ada lafzul jalalah. Ini sering juga kita sampaikan yang perlu kita ingat bersama. Kalaulah kita ingin mengetahui apa makna Allah, nah yang mana kata para ulama lafaz Allah atau lafzul jalalah, semua nama-nama Allah akan kembali kepada nama yang satu ini. Ya. Jadi nama yang satu inilah dari semua nama-nama Allah yang indah, yang sempurna, itu sebenarnya kembali kepada satu nama, yaitu Allah Subhanahu wa atau lafzul jalalah, yaitu Allah. Yang mana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya makna Allah adalah dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajma'in. Ini juga perlu kita ingat sama-sama. Kalau ditanya apa makna Allah, maka kita jawab dengan ucapannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dzul uluhiyati, zat yang berhak untuk diibadahi, wal ubudiyati, dan disembah, ala khalqihi ajma'in, atas semua makhluknya. Maka siapa saja yang diciptakan oleh Allah sebenarnya mereka berhak dan wajib untuk beribadah hanya kepada Allah. Daripada makna lafzul jalalah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Makanya kita katakan kalaulah seorang muslim dia paham makna lafzul jalalah, saya yakin dia tidak akan mampu dan berani untuk menyekutukan Allah. Karena dari lafaz itu saja dzul uluhiyah, zat yang berhak untuk diibadahi, wal ubudiyati, dan disembah, ala khalqihi ajma'in, atas hamba-hambanya. Nah, semua hamba-hambanya. Ini makna daripada lafzul jalalah.
Dan juga sering kita sampaikan, lafzul jalalah adalah nama yang hanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada selain Allah. Bahkan orang yang pernah hidup yang paling sombong di permukaan bumi ini tidak berani menamakan dirinya dengan Allah, yaitu Fir'aun. Dia memakai daripada nama Allah yang lain, yaitu Ar-Rabbu. Mengatakan dalam Al-Quran, Ana Rabbukumul A'la. Sayalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Dia tidak berani menamakan dirinya Annallah. Tidak berani dengan demikian. Tapi Ana Rabbukumul A'la. Nah, karena memang lafzul jalalah tidak layak untuk hamba melabelkan dengan nama tersebut. Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih lagi daripada sisi maknanya tadi, karena memang ini kekhususan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim juga ya. Nah, ini yang belum kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah dua daripada nama-nama Allah yang mulia. Nah, yang kita wajib mengimani semua nama-nama Allah itu sempurna, husna. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, dan kitab ini juga sudah kita kaji bersama di Masjid At-Taqwa, yaitu Al-Qawaidu Al-Muthla. Nah, min asma'illahi wa sifatihi al-husna. Nah, kaidah-kaidah dalam atau kaidah-kaidah utama dalam memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yang pertama tatkala dihadapkan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka perlu diyakini tanpa ada keraguan, asmaullahi kulluha husna. Setiap nama Allah, kulluha semuanya husna, sampai pada puncak kesempurnaan. Ya, maka tidak beranilah seseorang yang meyakini demikian untuk menyelewengkan maknanya, mentahrifkan maknanya, mentaktil daripada asma dan sifat-sifat Allah daripada kelompok-kelompok yang menyimpang, misalnya seperti akidah Mu'attilah, al-Musyabbihah, seperti Mu'tazilah, Al-Jabariyah, Al-Murji'ah, dan yang semisal dengan mereka. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim ini punya sifat, apa sifatnya? Ar-Rahmah, ya, sifat kasih sayang yang sempurna. Iya, sifat kasih sayang yang sempurna. Jadi setiap nama Allah itu pasti ada sifatnya. Dan setiap sifat Allah belum tentu ada namanya. Nah, nanti kita sama-sama untuk memahami ini. Kalaulah giliran kita dalam menggantikan guru kita di At-Taqwa, sangat bagus sekali kita membaca buku Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala Al-Qawaidu Al-Muthla. Di antara perkataan beliau, setiap nama Allah pasti ada sifatnya. Menolak siapa? Menolak daripada Al-Jabariyah di antaranya. Mereka menolak sifat-sifat Allah, tapi menetapkan nama bagi Allah. Iya, di antaranya. Maka kata beliau, setiap nama-nama Allah memiliki sifat, dan setiap sifat Allah belum tentu ada namanya. Ar-Rahman Ar-Rahim, ada sifat dia adalah Maha Pengasih yang sempurna. Iya. Maka kita tetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dari namanya Ar-Rahman Ar-Rahim adalah Maha kasih sayang, Maha rahmat kepada semua makhluknya. Tidak kita tolak sebagaimana akidah yang menyimpang, mereka mengatakan bukan rahmat tapi iradatul al-in'am. Itu bukan rahmat kata mereka, maknanya atau sifat bagi Allah yaitu mentahrif secara makna. Nah, bukan, akan tetapi itu keinginan bagi Allah untuk memberikan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan dengan ucapan yang sangat ringkas sekali, kalaulah itu keinginan, ya, keinginan Allah memberikan nikmat, tidak mungkin kalau tidak memiliki sifat rahmat. Iya, tidak mungkin seseorang ingin memberi, membantu seseorang kalau tidak memiliki sifat kasih sayang. Tapi mereka selewengkan maknanya menjadi iradatu al-in'am. Taib. Ikhwani fillah azakumullah. Kemudian buku ini juga kata Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah. Beliau mengatakan setelah bismillah tadi al-muqaddimatu. Buku ini nanti yang pertama al-muqaddimah, kemudian setelah itu takdimun, yaitu sambutan atau muqaddimah dari beliau. Kemudian juga kitabu Ighasatil Lahfan, qimatuhu wa sana'ul ulama alaihi, kata beliau.
Yang pertama nanti takdim dari beliau, yaitu muqaddimah dari beliau sendiri. Kemudian pujian-pujian para ulama, ya, tentang atau tingginya kedudukan kitab Ighatsatul Lahfan ini. Kemudian juga pujian para ulama terhadap buku yang mulia ini. Kemudian yang ketiga, manhaju al-ikhtisar wal intiqa. Itu metode bagaimana Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah meringkas buku ini. Sekali lagi, buku ini diringkas oleh Syekh Ali Hasan. Ringkasannya saja setebal ini ya. Apalagi aslinya. Kemudian, kalimatun fi taba'ati Ighatsatil Lahfan al-muhaqqiqah al-mukharrijah, yaitu kata saya juga nanti pembahasan yang keempat, yaitu tentang metode beliau juga dalam meneliti buku ini mana yang layak untuk diambil, mana yang layak untuk ditinggal. Karena buku ini kan diringkas tadi, ini yang diambil kata beliau, dan ini juga tidak perlu diambil. Maka beliau nanti juga akan menjelaskan bagaimana metode beliau dalam meringkas buku ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.